sebelum-sebelumnya. Pengobatan yang dijalankan Mas Tukul sampai saat ini adalah pengobatan pasca serangan stroke seperti terapi yang setahu saya sih. Lama tak terdengar kabarnya pasca mengalami pendarahan otak hingga menjalani tindakan operasi. Kondisi komedian Tukul Arwana membuat publik prihatin sekaligus penasaran. Sejak setahun belakangan diketahui ia tengah berjuang menjalani masa pemulihan didampingi oleh keluarga tercinta. Menurut Kimon, salah satu orang terdekatnya kepada tim silat RCTI tadi malam, bahwa kini kondisi Tukul sudah berangsur membaik. Salah satunya, sang komedian kini sudah bisa mengkonsumsi makanan dengan tekstur yang lebih kasar, tak seperti sebelumnya. Selain itu, Tukul masih rutin melakukan serangkaian tindakan masa penyembuhan, mulai dari terapi bicara, respons, dan ketahanan tubuhnya. Update untuk kesehatan Mas Tukul saat ini, setahu saya Mas Tukul jauh lebih membaik dan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, seperti ketahanan fisik beliau jauh lebih baik untuk menopang tubuh Mas Tukul. Lalu Mas Tukul juga nggak cuma makan yang halus-halus, saat ini juga Mas Tukul udah bisa makan yang teksturnya kasar. Setahu saya itu jadi jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Pengobatan yang dijalankan Mas Tukul sampai saat ini adalah pengobatan pasca serangan stroke seperti terapi yang setahu saya sih. Jadi terapi bicara, okupasi, fisioterapi itu tetap dijalankan dan kontrol untuk setiap minggu atau setiap bulannya itu setahu saya Mas Tukul masih menjalankan itu. Kalau pantangan dari dokter pasti ada. Pantangan dari dokter itu lebih Mas Tukul menjaga pola makan. Jadi mungkin semua juga tahu pasca serangan stroke pasti pasien stroke tidak boleh makan sembarangan dan itu sangat dijaga. Mulai dari komposisinya, apa yang Mas Tukul makan itu sangat dijaga oleh perawat yang menjaga Mas Tukul. Perjuangan Tukul untuk dapat kembali sembuh mendapat begitu banyak respons dari warganet yang rindu akan keceriaannya. Selain mendampingi dalam masa penyembuhan, Tukul pun mendapat bantuan dari anak-anaknya untuk mengelola aset. Salah satunya berupa kos-kosan megah miliknya yang bahkan sampai berjumlah 200 pintu. Semua itu pula untuk menjaga perputaran keuangan selama Tukul sakit. Namun yang menjadi sorotan, belakangan ini heboh kabar miring terkait harta-harta Tukul, termasuk kos-kosan yang dikelola keluarga. Ada apa sebenarnya? Untuk menggali informasi lebih dalam, tim silat RCTI pun melakukan penelusuran secara langsung ke tempat tinggal Tukul. Lantas mengapa sampai mencuat kabar miring? Iya. Kalau saya ini yang sesuainya Mas silakan. Selama Mas Tukul sakit, yang mengurus aset khususnya kosan setahu saya adalah Vita, putrinya Mas Tukul, anak pertamanya Mas Tukul, dan Mas Ari, asistennya. Itu setahu saya yang menjaga aset dan kosan Mas Tukul dan untuk perputaran keuangan Mas Tukul juga. Bisa saya sampaikan atau harapan dari saya adalah semoga Mas Tukul lekas pulih, lekas syuting lagi, menghibur lagi, dan harapan saya dan rekan-rekan yang lain juga untuk bisa bertemu dengan Mas Tukul. Kita kangen, kita sayang, kita ingin berdoa bersama untuk Mas Tukul. Sebagai salah satu komedian, presenter, hingga berbagai bidang industri hiburan tanah air lainnya, tidak dipungkiri Tukul memiliki pundi-pundi kekayaan yang sangat melimpah. Salah satunya yakni rumah kontrakan dengan jumlah kamar tidak tanggung-tanggung, yakni 200 pintu. Tukul juga memiliki aset tanah, seperti rumah pertamanya dan almarhum sang istri, hingga tanah seluas 6.000 hektar dan masih banyak lainnya. Semua itu diperoleh Tukul dengan kerja keras serta perjuangan yang tidak mudah
hingga bisa mencapai titik tersebut. Mas Tukul! Saya tungguin dari tadi. Ya ampun Mas Tukul. Wah, akhirnya saya bisa ke rumah Mas Tukul. Aduh, terima kasih. Ya, Gak pikir kamu nggak datang, katanya sakit. Tadi saya tuh mau ngeprank Mas Tukul, jadi kita ngondok aja di samping rumah biar Mas Tukul tuh kesel. Ternyata Mas Tukul ini orangnya nggak bisa marah gitu loh. Wah, gede banget rumahnya Mas Tukul. Iya, di belakang alhamdulillah ya untuk anak-anak semua. Kan kalau nyari duit kan untuk anak. Iya. Kalau untuk orang tua itu udah senengnya udah Ini ruang keluarga nih Mas Tukul ya. keluarga. Gokil guys, rumahnya gede banget. Anakku penggemar dirimu loh. Oh iya. Mas Tukul ini konsep rumahnya apa sih Mas Tukul? Ini bule dulu. Oh, bule. Iya, ini kan dulu mungkin bekasnya bule. Terus almarhum saya beli. Oh. Dulu zaman dulu belinya waktu zaman dulu 18 tahun yang lalu. Oh. 6 miliar. Ini 6 miliar. Iya, Dulu. dulu. Sekarang Wah, 80 miliar. 8. Wih. Ini kan sekarang kan 1 meter IMB-nya sudah 60 sekarang. Oh iya, ini daerah strategis soalnya. Jakarta Selatan. Ini semua punya Mas Tukul. Ya, ini yang di sini, belum yang di Ciledug, ini yang di Bintaro. Kenapa tiba-tiba bisa terpikir jadi juragan kos-kosan gitu? Almarhum dulu. Aku nggak pernah punya konsep seperti itu. Aku jadi sang penghibur aja. Oh, almarhum dibeli-beliin kontrakan. Iya, dia punya manajemen sendiri, artinya uang tak kucurkan ke beliaunya, terus beliaunya konsep sendiri. Itu studio yang di ujung aspal itu juga punya almarhum juga. Yang syuting itu loh, yang sinetron. Ini yang kontrak itu banyak banget. Tuh yang kontrak banyak, lihat motornya guys. Banyak banget guys. Nah, ini yang lola Mas Ari ini. Halo Mas Ari. Ini yang Apa lola. kabar? Ari yang orang ya. Tempatnya ya namanya 150 dulu ya. Nih guys ya, ini rumah Mas Tukul yang dulu. Oh, udah dipakai orang. Orang terus aku pindah di sini. Oh ini guys, nih rumah Mas Tukul yang dulu yang jadi warung nih sekarang ya. Ya. Ini yang warung ini nih dulu rumahnya Mas Tukul. Ya. Akhirnya pindah ke sini. Ini kontrakan. petakan dulu sama itu. Terus turun beli tak beli. Ini Oh, petakan. jadi awalnya tuh dulu kecil aja di sini ya. Ya. Terus dibeli sampingnya, Ya. dibeli kontrakan, dibeli sampai atas, dibeli semua guys. Gokil. Nah, itu foto-foto saya tuh. Tuh foto-foto Mas Tukul guys. Dibeli terus guys sampai belakang. Sampai sini. Gokil, gede banget ya. Tak naik tingkat. Naik kita ke atas. Oh, masih gede lagi di atas. Ada kamar lagi. Masuk lagi guys. Gila ini gak habis-habis. Ada lagi Mas Tukul. Naik lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lihat guys. Gokil. Aduh. Gokil nih kontrakannya Mas Tukul nggak habis-habis guys. Ini kan semua punya Mas Tukul guys. Semua ini punya Mas Tukul loh guys. Ini kalau di tingkat jadi mall bisa nih. Ini Mas Tukul juga yang punya ya? Apa Rencananya di sini. rencana? Ini kalau Mas Tukul tanahnya dibobrok semua ya. Jadi apartemen jadi sini. Bisa. Belum yang di Sawangan Golf. Berapa? Ada. Luas berapa tuh? 6.000. 6.000. Iya. Udah berapa tuh per meter? Kemarin nyoting kemarinnya. Ada masjidnya. Almarhum dulu bikin masjid. Itu meneruskan itu apa? Almarhum dulu kan banyak beli tanah, terus mendirikan kos-kosan banyak ya. Itu untuk manajemen cash flow untuk anak-anak lah. Pokoknya sekarang saya syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya ketemu terakhir kapan sama Mas Tukul itu sudah lama sebenarnya, sudah lama sekali. Bisa mungkin 1 tahun ke belakang saya sudah nggak ketemu Mas Tukul. Kabar miring terkait kepengurusan harta Tukul di tengah keluarganya tak pelak membuat banyak orang geger. Apalagi jika melihat kondisi Tukul yang kini masih berjuang untuk kesembuhannya. Terkait hal itu, pihak keluarga pun akhirnya angkat bicara. Menurut Kimon, kabar tersebut bisa dipastikan hanyalah isu belaka. Keluarga kini tengah fokus untuk kesembuhan total sang komedian, hingga kelak bisa kembali ke tengah-tengah mereka semua, dan juga masyarakat tanah air dengan segala canda tawanya.
untuk isu perebutan hartanya Mas Tukul, saya pastikan itu cuma gosip. Karena tahu saya juga saat ini keluarga Mas Tukul dan keluarga besar Mas Tukul benar-benar fokus untuk kesembuhan Mas Tukul. Ya pasti itu setiap hari. Kakak Vita, Jovan, Mas Ega walaupun dengan keterbatasan jarak masih support. Kalau progresnya pasti kita nggak bisa bicara ada kenaikan yang signifikan, cuman pasti ada progres. Beliau yang saya jelaskan tadi, yang tadinya beliau berdiri aja susah, sekarang berdiri lebih mudah. Terus makan yang dulu full dari selang NGT sekarang bisa punya. Kondisi ayah masih alhamdulillah normal. Nanti perkembangannya mungkin bisa saya update lagi. Untuk saat ini mungkin saya minta doanya saja, mudah-mudahan bisa sehat kembali ya.